Iya, tidak ketinggalan kami juga menyapa teman-teman yang hari ini mendengarkan melalui radio El Shaddai Palopo. Kami mendapatkan informasi kalau hari ini teman-teman dari El Shaddai Palopo sedang mendengarkan siaran kami ya. Oke, terima kasih. Dan yang pastinya seperti janji saya tadi, hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia kita akan ngobrol-ngobrol seputar pensiun ya. Formula pensiun cerdas. Hari ini saya pegang dua buku kalau Anda menyaksikan melalui channel YouTube di Heartland Network gitu ya. Nih, saya kasih lihat hari ini saya pegang buku ini karya dari Pak Mulyono MAK CFP. Ada dua buku. Yang pertama buku Persiapan Pensiun Bahagia dan Sejahtera. Nih tuh. Dan yang kedua ini yang terbaru ada 4 formula pensiun cerdas kaya raya. Masih sama dari Pak Mulyono MAK MH CFP juga. Yang hari ini kita akan bahas, mungkin nanti kita akan coba bahas, kita kombinasi. Nah untuk itu kita saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mulyononya yang saat ini sudah bersama saya di studio. Pak Mul, apa kabar? Kabar baik, Karyama. Iya, Salam buat pendengar dan pemirsa. betul. Terima kasih sudah hadir lagi. Kita akan membahas seputar persiapan pensiun bahagia dan sejahtera dan juga ternyata ada formulanya juga gitu ya. Betul, Supaya ketika Karyama. pensiun kita menghadapinya dengan bahagia, sejahtera dan gak takut. Karena ada istilah apa sih Pak Mul, ada istilah apa ya, kayak sindrom apa gitu ketika masuk ke pensiun. Kalau saya ngelihat itu kalau saya kenalnya istilahnya 3S. Apa tuh 3S? 3S. Saya Kenapa bikin 3S? singkat. Enggak. Saya ngelihat sekeliling saya banyak-banyak yang pensiun itu 3S. Pertama adalah stres. Stres. Ya. Terus kemudian kalau stres berkepanjangan timbullah stroke. Oke, stres terus. Dan yang ketiga, maaf pemirsa ini, jadi ketika memang stres berkepanjangan, terus kemudian stroke juga dia tidak bisa menguasai dampak psikologisnya, dan yang terakhir adalah yang menyedihkan adalah stop, Oke, stopnya maksudnya stop apa nih? meninggal, Oh. Karyama. Jadi tetangga saya juga ketika memang pensiun baru Januari 2020, kemudian sakit bulan April atau Mei, kemudian bulan Juli udah meninggal. Jadi nggak sampai setahun. Kemudian jadi ada beberapa teman saya yang memang ketika pensiun nggak siap. Jadi itu dia stres. Apalagi yang tadinya aktif banget ya. Betul. Jadi itu yang terjadi, banyak yang terjadi lah di yang saya ngamati. Tapi memang nggak semuanya, tetapi yang saya lihat banyak juga yang memang 3S itu Iya. terjadi. Dan ternyata lebih banyak yang nggak siap daripada yang siap ya. Iya. Survei juga ketika saya baca kompas.com itu 90% karyawan tidak siap pensiun. 90% ini dari hasil survei Kompas.com. teman-teman Kompas ya. Iya. Oke, mereka ini sebetulnya tidak siap karena apa? Karena kan kebanyakan yang pensiun itu yang saya tahu adalah mereka yang masa kerjanya sudah panjang gitu, yang otomatis seharusnya sudah mempersiapkan itu kan ya Pak Mul. Betul. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya enggak. Jadi ketika lagi asik bekerja terus bekerja tanpa ketika umur pada saatnya itu oh iya saya baru mau ngapain. Jadi dia tidak memikirkan, tidak merencanakan ketika setelah pensiun berencana melakukan apa. Jadi ketika selama ini pokoknya asik bekerja terus, ternyata ketika di ujung langsung timbullah stres kalau memang dia tidak merencanakan. Tapi ketika yang memang merencanakan itu pasti lebih tertata hidupnya. Ya, cuman yang menjadi masalah adalah ketika survei yaitu dia 90%. Malah yang memikirkan 10%. Yang memikirkan 10%. Dan itu juga yang 10% pasti yang lancar-lancar aja dalam hal anak-anak pendidikannya lancar, kerjanya lancar gitu ya. Betul. Oke. Nah sebetulnya kalau kita ngomongin pensiun, mulai dari usia berapa kita sudah berpikir bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk masa pensiun kita, Pak Mul? Ya. Yang ideal adalah 5-10 tahun sebelum pensiun. 5-10 tahun sebelum pensiun. Betul. Kita harus sudah persiapan itu merencanakan pensiun. persiapan pensiun. Lain ya Kak Aryama, nanti kalau saya ngomong adalah kalau dana pensiun ya harusnya dipersiapkan dari muda. Tapi kalau ngomong mempersiapkan masa pensiun yang secara holistik adalah 5-10 tahun sebelum pensiun. Sebelum pensiun harus direncanakan. Oke. Apa yang direncanakan? Dalam rentang 5 sampai dengan 10 tahun ini, Betul. apa yang harus kita rencanakan? Nah, ini yang saya lakukan ya Kak Aryama. Ini jadi ketika memang saya nulis buku itu yang memang saya sudah lakukan. Jadi saya nulis ada sebagian yang pengalaman saya yang memang
itu dilakukan. Contoh, kalau kita berbicara kan kalau persiapan pensiun ada 4 aspek yang memang kita harus mempersiapkan diri. Satu, pertama aspek kesehatan. Kemudian aspek psikologi atau mental switching. Ketiga adalah aspek finansial. Yang keempat adalah boleh aktivitas, boleh entrepreneur atau kegiatan lah ya, activity. Okay. Nah, saya bicara yang aspek kesehatan. Sejak 5 tahun lalu, gitu. Sejak 5 tahun lalu saya sudah merubah pola mindset saya. Tujuan hidup saya sehat. Jadi ketika memang pensiun, saya harus sehat gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Satu, merubah gaya hidup saya. Okay. Gitu loh. Merubah pola makan. Nah, kalau gaya hidup, apa sih yang gaya hidup? Jadi saya usahakan setiap hari tanpa mengenal hari libur, saya harus melakukan olahraga. Ya, saya udah setahun gak olahraga. Iya. Kelihatan. Tapi manfaatnya gini loh kok, Karyama. Sebelum saya melakukan rutin olahraga, sampai setelah saya rutin olahraga, jadi gini, dulu saya pernah sakit flu tuh bisa 3 atau 4 kali dalam setahun. Tapi ketika melakukan aktivitas olahraga paling sekali, bahkan juga tidak. Atau kalaupun kena juga nggak lama ya? Iya. Cepat recovery-nya. Betul. Jadi tapi cuman sekali, tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi selama menjelang malah usianya bertambah banyak, malah nggak sakit-sakit. Malah nggak sakit. Malah sehat Puji gitu Tuhan. Ya? Iya. Nah, itu yang memang ketika saya lakukan aktivitas olahraga. Yang kedua adalah pola makan. Pola makan saya sudah mengurangi karbohidrat. Kalau sekarang udah bisa sampai 50% ke bawah, saya udah bisa kurangin karbohidrat ya. Kurangin karbohidrat. Harusnya jangan kirim martabak kemarin kalau gitu. Terus kemudian jauhi minuman yang seperti Coca-Cola, Sprite, teh botol, yang gula-gula gitu ya. Itu. Nah, puji Tuhan ketika saya udah melakukan itu, sekarang nih tadinya beratnya 90 kilo, ketika ngomong 2011 lah ya, saya nggak melakukan, sekarang sudah di bawah 80. Iya, kelihatan slim. Gitu loh. Jadi ada perubahan yang memang harus dilakukan. Iya. Jadi bukan ngomong pensiun itu tahu-taunya jadi aduh kok udah umurnya udah banyak, loyo. Lah, harus kita robah. Pola makan kita robah, pola hidup dengan olahraga teratur. Jadi semakin kelihatan lebih fresh, lebih sehat. Gitu loh, Karyama. Jadi itu saya lakukan. Jadi tanpa tiap hari udah saya lakukan. Jadi apa yang saya tulis di buku itu adalah bagian daripada apa yang saya sudah lakukan, Kak. Baik, itu masalah kesehatan. Betul. Yang Anda persiapkan dari tadi ada empat aspek. Oke. Kesehatan. Kemudian secara psikologi ini kan berkaitan dengan mental ya. Betul. Nah, biasanya gini, kalau mental nih, apalagi yang punya jabatan. Biasanya kan kalau contohnya bisa minta tolong kepada bawahan, bisa minta tolong, kan kemudian gengsinya kan tinggi juga tuh. Apalagi udah menjadi kepala bagian, kepala divisi, kepala seksi, pimpinan cabang, manajer, GM. Ngerasa udah banyak anak buah lah. Gitu udah merasa banyak anak buah. Jadi bisa minta tolong. Tapi ketika ngomong pensiun, minta tolong siapa lagi? Udah nggak punya anak buah, paling cuma pembantu di rumah. Ketemu istri dan harus melakukan. Kalau di rumah malah yang ada disuruh-suruh sama istri. Nah, di rumah malah gini. Nah, jadi harus mempersiapkan gini loh. Ketika dia sekarang di kantor punya jabatan tinggi, punya wewenang, punya tanggung jawab, ketika di rumah dia harus merubah pola pikirnya supaya memang udah siap ya nanti saya kehilangan itu semua. Itu masalah jabatan. Ada lagi yang penting juga, kritikal. Karyama, nggak ngomong jabatan nih. Ada lagi. Kita udah siap juga penghasilan. Tadinya apalagi punya jabatan nih, kan gajinya lumayan. Sekarang nanti nggak ada, hilang. Nah, itu juga yang memang harus dipersiapkan dari sisi finansial. Tapi yang penting juga memang psikologi, memang dia harus menerima bahwa saya harus kehilangan wewenang dan saya harus menerima
Jadi Itu menerima dulu ya, kenyataan. menerima dulu ya. Betul. Dan bersyukur. Itu yang memang kita perlu. Kemudian ketika kita udah bisa menerima, harus melakukan aktivitas yang direncanakan. Nah ini kenapa harus perlu 5 tahun atau 10 tahun? Nah itu dia, harus ada perencanaan. Mau ngapain sih setelah pensiun? Gitu. Jadi nggak kaget ya? Betul Kak. Ketika sudah masuk masa pensiun nggak kaget gitu? Kan kalau sekarang masih fresh. Ketika udah pensiun kan baru mikirin, aduh. Mau ngapain ya? Iya. Jadi bingung dah. Iya. Biasanya ujung-ujungnya nongkrong di pos kamling sama teman-teman. Ngopi-ngopi gitu ya. Ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, main catur. Betul. Biasanya kan gitu ya. Cuma kan itu berapa lama sih? Iya Kak. Itu bisa kita nikmatin gitu Betul, kan ya. betul. Oke. Jadi kita harus mempersiapkan aspek psikologi juga. Betul Kak. Bahwa kita harus menerima ini memang harus dijalani, harus dilewatin. Betul. Dan nanti harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Jangan catur aja Kak. Betul. Itu kan cuman boleh refreshing, tetapi nggak boleh keterusan. Berarti kita memang harus mempersiapkan bahwa kita punya identitas yang baru nih sekarang ya. Betul. Enggak. Jadi gini, ketika pensiun jangan bilang akhir segala-galanya. Nggak boleh itu Kak, dibilang begitu. Nah kita harus bilang, ketika pensiun kita harus retire. Retire itu apa ya? Ganti ban. Jadi kan gini, selama ini kan kita misalnya pakai kendaraan lah. Udah lama nih pada waktunya, ya udah pada waktunya itu pensiun. Berarti kan kita harus mengganti ban. Berarti juga kita harus mengganti pikiran, mental, kita harus ganti dengan ban baru, dengan karir baru, dengan kegiatan baru. Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ya udah ganti tuh pikiran kita, ganti kegiatan kita, ya ganti dengan ya istilahnya retire gitu loh. Jadi nggak usah pikirin masa-masa yang lalu, itu hanya sebagai apa ya ibaratnya kenangan lah ya mungkin ya. Yang kemarin-kemarin ya. Tapi itu bisa juga jadi ini loh Kak. Apa tuh? Pengalaman. Iya, pengalaman nggak bisa dibeli. Kenangan betul. Tapi jadi pengalaman buat karir kedua itu perlu. Itu kan berarti activity ya? Ya. Terkait dengan hal yang Anda sampaikan tadi, berarti secara relationship itu juga berubah kan? Betul Kak. Karena secara pertemanan, persaudaraan itu pasti ada yang berubah juga. Betul. Tetapi kalau kita menunjukkan apa ya, perilaku kita memang baik, attitude nih, makanya gini, selama memang kita sekarang ini jadi pegawai, entah mau jadi apapun posisinya, ya kita harus menjaga relationship, networking, perilaku kita mesti baik, gitu loh. Betul. Sehingga kita supaya panjang ya. Iya, kita dihargai. Kalau perilaku kita udah nggak baik, ya kita udah nggak mau. Juga misalnya waktu ketika kita kerja sombong. Iya betul. Sekarang baru istilahnya ngemis-ngemis, baru butuh. Nah, jadi ketika kita menghubungi orang juga nggak mau gitu ya, betul. Karena kita nggak jaga selama kita masih aktif ya. Betul. Jadi kita harus membina perilaku juga, ya kita yang memang baik, apapun profesinya. Iya, ini sebetulnya kalau sekarang ini usia berapa sih orang sudah masukin masa pensiun? Karena kan beda ya kalau PNS dengan pegawai-pegawai swasta. Dari pengalaman Anda sendiri, ini kan Anda banyak sekali sharing di kantor-kantor gitu ya. Betul Kak. Kebanyakan swasta ya Pak Mul, ketika Anda sharing gitu masalah pensiun. Swasta, mereka usia berapa sih udah mulai pensiun dari kantor biasanya? Kalau yang di kantor pada umumnya 55. Ada kalau pegawai negeri PNS 57 atau 58 sekarang. Udah. Kemudian, tapi kalau karyawan yang memang guru, kalau guru 60. Dosen masih lebih tinggi lagi tuh. Kalau dosen 70. Biasanya makin tinggi, makin umur makin dihargai tuh dosen. Apalagi gelarnya udah prof. Iya. Makin gitu ya. Oke, jadi usia-usia segitu ya. Betul. Di Indonesia sendiri. Sebetulnya kan usia 55, 57 itu harusnya memang masih seger sih ya. Betul. Harusnya. Betul. Tapi kenapa kondisi di kita ngerasa kalau ketika kita udah masukin masa 50 ke atas kita ngerasa udah, kenapa itu sebetulnya? Beda sama di luar kan, kalau makin umur kita lihat makin matang gitu ya. Makin gitu. Ya cuman itu kembali lagi sih pola pikir kita lah Kak. Kayak ya pribadi lah ya. Saya udah sadar, udah aware ketika udah umur waktu itu 45. 45 udah aware. Udah. Jadi harus mau ngapain ya ke depan gitu loh. Ya, kalau yang pengalaman nih ya, pengalaman yang kita sharing adalah ya udah,
saya pasti melakukan Pertama tadi. bukan memang olahraga, bukan. Yang pertama adalah waktu itu nih, kenapa saya juga pemerhati pensiun adalah gini. Jadi ketika 45, saya ditanya nih Kak sama salah satu teman saya, dia bilang gini, saya udah mau pensiun, terus mau ngapain sih? Nah, Bingung jawabnya. saya bingung jawabnya waktu itu. Kalau sekarang sekarang pasti bisa saya jawab. Sekarang yakin ya? Ya sekarang yakin. Oke. Ketika waktu itu, ketika 45, saya bilang usaha. Terus usaha kalau bangkrut gimana? Mikir lagi. Mikir lagi. Jadi saya harus menemukan solusi. Jadi disitulah awal-awal saya tergerak untuk menjadi pemerhati pensiun, menjadi retirement planner gitu loh. Nah, awalnya adalah pertama belajar tentang keuangan, perencanaan keuangan. Itu yang saya awali, terus saya belajar perencanaan keuangan. Nah, sambil berjalan perencanaan keuangan, saya juga belajar tentang persiapan pensiun. Oke. Kemudian ketika saya belajar, terus apa yang saya mau praktekin? Nah, ada dua sisi yang ketika awal-awal adalah satu tentang perencanaan keuangan, yang kedua lah tentang kesehatan. Awal-awal jatuh bangun Kak, Oke. naik tuh up down, tapi teruslah kita latih. Nah, belajar untuk melobah mindset nih ada. Sekarang saya baru ketemu tuh bukunya Kak. Ada beberapa penulis yang menulis mengubah kebiasaan yang efektif adalah 21 hari. Kemudian ada juga yang bilang 30 hari. Nah, waktu itu saya belum ada. Jadi saya belum ada gimana maksudnya? Belum ada bukunya itu. Okay. Jadi saya mencoba dengan tujuan hidup saya mau ngapain nih. Tadinya beratnya 90 kilo Kak. Aduh, kok jadi sering sakit gitu deh. Wah, saya berarti harus pola hidup sehat nih. Cuman jatuh bangun. Ini males, nggak mau olahraga. Jadi cuman seminggu paling 2 kali, stop lagi. Kemudian 3 kali, stop. Akhirnya lama-lama stop beneran. Enggak loh Kak. Tapi terus berjuang. Lama-lama saya ada tahun kedua atau tahun ketiga saya memaksakan untuk sebulan nonstop tuh. Oke, tiap hari berarti. Nah, akhirnya ketika sebulan nonstop saya lakukan, ketika berikutnya kalau saya tidak melakukan olahraga, badan jadi nggak enak. Kebalik, nagih. Nah itu saya bilang, wah, ketika sekarang saya baca bukunya, benar juga apa yang saya lakukan. Jadi karena kedua, sudah terbentuk ya. Udah terbentuk. Jadi pertama gini, kita menentukan tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Satu, ingin sehat. Udah nih di kepala. Kemudian apa sih yang harus saya lakukan dengan memang sehat? Berarti saya harus melakukan. Jadi merubah perilaku. Terus ketika mengubah perilaku ini sudah saya lakukan, itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau sekarang ini saya udah pasti lakukan Kak. Senin sampai Jumat saya melakukan itu di rumah. Karena kan saya kerja. Karena pandemi juga kan. Enggak, Senin sampai Jumat saya lakukan di rumah karena kan waktunya terbatas. Dan saya mau langsung bekerja. Kemudian kalau Sabtu Minggu saya melakukan aktivitas di luar. Bisa berjalan dan sepedahan. Jadi saya lakukan itu. Tapi ketika berjalan atau sepedahan saya nggak beramai-ramai, nggak komunitas ketika memang masa pandemi. Jadi cuma paling berdua dengan istri. Kalau yang sepedahan saya berangkat sendiri. Jadi nggak ikut komunitas, tetapi adalah tujuan hidup bukan sehat. Jadi Anda sekarang goes ya? Goes. Nggak mau kalah gitu loh Karya mah. Iya, oke. Jadi memang pandemi ini justru bukan kita berhenti gitu ya. Betul. Untuk melakukan segala aktivitas kita. Iya. Oke, ini banyak sekali gitu ya temuan-temuan yang Anda share juga di buku yang Anda tulis, Persiapan Pensiun Bahagia dan Sejahtera. Respon dari teman-teman sendiri terhadap buku Anda gimana nih? Nah, ini yang apa namanya? Ada sosialisasi nih Kak. Ada nama bos saya juga di sini, Jose Marwoto. Enggak, ini pengalaman yang di kantor nih Kak. Saya kan pernah sosialisasi. Saya waktu itu konsentrasinya di keuangan. Kemudian ketika saya waktu itu sosialisasi tentang keuangan begini, berapa sih yang dibutuhkan ketika saat pensiun? Maksudnya coba saya tanya Kak Riyama. Maksudnya berapa duit? Iya, berapa duit sih? Pertanyaan gampang. Sekarang saya mau nanya ke Kak Riyama. Saya mau pancing dulu. Kalau duit?
Ya coba gimana pertanyaan gimana? Karyama, Mm-mm. sekarang ini nih, Uh-uh. Karyama butuh berapa sih untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam sebulan? Oke. Keluarga Oke. yang minimal, bukan yang memang kita gaya-gaya hidup mewah. Yang standar lah ya. Yang standar gitu loh. Untuk bayar listrik, untuk segala macam Iya, kebutuhan betul, makan. Oke, kira-kira berapa? Betul. Di luar sekolahan, di luar apa-apa lah, Kak. Termasuk sekolah dong. Enggak gini, makan. Uh-uh. Kan kalau ngomong pensiun udah nggak sekolah lagi kan anak-anak. Oh, jadi ini ngomongin ketika buat pensiun. Buat pensiun nih. Jadi Duit yang saya butuhkan buat pensiun. Enggak kayak gini. Oh, okay. Sekarang pertanyaan saya gini. Kebutuhan Karyama dan keluarga untuk makan, kemudian transportasi, sekarang ini berapa, Kak? Di luar sekolah anak-anak ya, saya ngomong gitu. Di luar sekolah. Kira-kira Karyama. Kalau untuk makan sehari-hari lah ya. Ya. Ya antara 10-15 lah ya. 10 jutaan deh. 10 jutaan. Okay. Nah, pertanyaan gitu, Karyama 10 juta. Ini masa sekarang. Iya. 10 tahun lagi berapa, Kak? Kan ada inflasi, Kak. Nah, itu dia. Inflasi itu berapa lama, berapa tahun sekali sih kita benar-benar ngerasain? Kalau kita ngomong Karyama, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, harga gas berapa satu tabung? Iya, jauh lah dari yang sekarang. Itu sekarang kan 150.000 nih. Iya, dulu 70.000. 15 tahun di bawah itu, Kak. Iya, kalau 45.000. Betul. Gitu, sekarang berapa naiknya? Iya sih, nggak berasa sih. Betul. Suami saya juga sempat kaget tuh waktu pas lagi beli gas juga. Hah, nggak salah nih gas gini. Perasaan kemarin masih 70.000 dari Hong Kong. Betul, Kak. Jadi ada nilai-nilai yang memang itu naiknya juga di atas inflasi. Oke. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Mul tadi. Kan 10 juta. Kan 10 juta kan nih. Gampang. Karyama pensiun umur berapa? Saya tanya kantor dulu di sini. Di sini sih kira-kira kita say deh 55 lah ya. Kita ambil ratanya. Ya. Terus masa hidupnya orang, bukan masa hidup Karyama. Jadi masa hidup menurut BPJS ya. Saya juga enggak dong. Masa hidupnya berapa sih? Nah, katanya umurnya 70 tahun. Menurut BPJS? Iya. Yang di cover ya? Bukan yang di cover. Maksudnya umur ketika meninggal nih umurnya rata-rata umur Indonesia 70. Iya, memang iya. Jadi 55 70. Berarti kan ada 15 tahun kan? 15 tahun kan? 15 tahun untuk kita menikmati masa pensiun. Kan 15 tahun ini kita anggap nih aktivitas kita yang menghasilkan duit nggak ada nih. Kita nggak melakukan apa-apa deh gitu loh. 15 tahun. Berarti kan tadi Karyama sebut saya 10 juta. Ya, kita hitung ya, Kak. 10 juta kali 12, 120 juta. Kali 15. Udah banyak kan? Nggak berani. Ngebayangin aja nggak berani. M kan? Nah, terus ketika pensiun, ada nggak modal segitu? Nggak ada sih. Maksudnya? Modal ketika kita nggak ngapain nih, anggap aja saya anggap begini, 120 juta kali 10 itu 1,2 M. Tambahin lagi kan gitu. Kira-kira 1,5 M lah. Nah, Karyama ketika 55 mesti harus ada duit 1,5 M. Nggak ada sih. Gitu loh. Kalau nanya sekarang nggak ada. Oh iya. Karena gini loh. Apa yang kita dapat kan habis. Nah, itu kan yang memang harus kita Rubah, jadi kita ngomong mempersiapkan dana pensiun. Nah, saya bilang harus dipersiapkan. Dana pensiun itu yang kita persiapkan berapa persen dari yang kita yang suami istri joint income ya? Ini kan income saya, income suami kan joint ya. Betul. Oke, berapa persen yang harus kita sisihkan untuk dana pensiun dari joint income suami istri itu? Kalau bicara begitu sih sebenarnya nggak hanya ngomong dana pensiun nih, itu harus dibedah, harus dibedah masing-masing karena kebutuhannya berbeda-beda. Okay. Kalau secara umum, kalau kita nggak ngomong bilang dana pensiun lah, untuk investasi itu kita menyisihkan 10 sampai 20%. Itu sebenarnya udah bagi gitu loh untuk 10-20% masa depan ya, gitu loh. Itu kita taruh taruhnya. Kembali lagi Karyama itu masing-masing pilihan. Kan sesuai profil resiko. Tapi kalau jangka panjang sih boleh lah reksadana saham, mau taruh di nabung saham sekarang masih boleh kalau jangka panjang. Kalau jangka pendek, jangka tengah beda lagi tuh. Ya, itu beda-beda lagi tiap orang. Betul. Jadi kan ingin ngomong tuh. Nah, ketika saya sosialisasi begitu, terus apa teman-teman saya bilang? Mul,
kenapa baru sekarang katanya. udah mau pensiun gue Iya, nih gitu. udah mau pensiun, baru ngomong sekarang katanya. Jadi saya harus ngapain gitu. Itu gimana tuh kalau udah gitu? Tapi nggak ada kata terlambat kan? Ya saya juga, ya Taruhlah dia yang nanya pensiunnya 2 tahun lagi gitu. Ya. Sebenarnya terlambat sih, jauh. betul. Ketinggalan banget. Tapi Nggak kan bisa. daripada nggak sama sekali gitu loh. Nah, ketika memang itu, gimana sih terjadinya? Udah, saya bilang kan, pensiun bukan akhir segala-galanya. Ayo saya bilang, teman-teman, kita di sekarang ini nih, kita punya sumber daya nih, semua manusia sama. Ada 6 loh Kak. Apa tuh? 1, waktu. Iya, Pasti semua ada punya. dong, semua punya. Iya, Kedua, tenaga, punya semua. punya semuanya. Ketiga, pengalaman, Iya, punya. punya. Keempat, pengetahuan, Punya semua juga. punya. Kelima, pertemanan, Mm-mm. semua juga punya. Mm-mm. Yang keenam adalah modal, benar-benar modal uang gitu loh. Punya nggak? Ada Harusnya yang punya. ada, Heeh. ada yang bisa bilang jawab terbatas, ada yang bilang jawab nggak punya. Oke. Yang 3 ini berarti beda ya. Yang bilang nggak punya kenapa? Kan dia ada kerjaan. Karena habis itu ya. Karena habis. Oke. Jadi tiap dapat duit habis. Iya. Berarti nol, nggak ada. Jadi jawabannya bisa tiga-tiganya nih Kak. Hmm. Jadi saya juga harus mentoringnya beda-beda juga, Iya, benar. nggak bisa disamain. Nggak bisa. Nah, Makanya harus pribadi ya. Betul. Kalau konsultasi, mentoring segala macam. betul. Nah, tapi ya kita secara umum gue bilang, manusia punya 6 modal nih, dikasih yang sama ketika akhir pensiun. Masa nggak bisa melakukan aktivitas yang positif, nggak bisa melakukan segala sesuatu? Contoh yang gampang nih Kak, contoh yang gampang. Misalnya nih, ya saya kan yang sehari-hari nih. Iya. Ya udah, Karyama, anggap aja nih, pintar bikin kue lah Karyama. Jangan kue lah. Malu saya nggak bisa bikin kue. Karyama bisa apa nih? Sekarang pertanyaan kan gampang, supaya contoh yang enak, yang bisa praktek. Ya. Ya udah kue lah. Ya udah, ini Karyama. Nah, saya mau pensiun nih. Saya mau pensiun. Iya. Ceritanya pokoknya Karyama ini deh. Udah, Karyama jago bikin kue kan. Ya udah. Saya mau pensiun nih. Anggap aja saya nggak punya modal deh. Tapi saya punya teman. Bisa Ya bikin udah. kue. Saya ngomong sama Karyama. Karyama, boleh nggak saya jualin nih kuenya Karyama? Karyama dari misalnya nih bikin bolu deh, harga satu loyangnya dari Karyama 60.000 deh gitu loh. Saya jualin ya 75. Jadi saya udah deal dulu sama Karyama. Nah, dan Karyama juga sudah agree, udah dong, saya jual nih ke komunitas. Kita buka PO sama ya udah, itulah. Kalau bilang nggak punya modal, ya udah dari Karyama, ada hubungan pertemanan kita jual. Itu ada modal. Bisa nggak pakai modal loh? Iya. Kan saya udah nawarin dulu nih. Modalnya cuma pertemanan, waktu sama tenaga. Iya. Jadi saya pesan sama Karyama, saya antar modal, terus kemudian saya bayar Karyama. Ya udah, saya cuma ngambil spreadnya ya tanpa modal. Nggak ada modal. Betul. Ada lagi, kalau misalnya ya ini anggap Karyama sekarang pokoknya punya bisnis banyak lah. Sekarang Karyama punya percetakan, bisnis percetakan, punya mesin cetak. Ya udah, saya juga pensiun nih. Wah, Karyama punya nih percetakan. Ya udah, saya datang lagi ke Karyama nih. Karyama kan punya bisnis percetakan nih. Saya mau ngambil dong, jasanya. Nanti saya order nih. Saya mau nawarin nih, Karyama bisanya apa aja sih? Ya udah. Oh, bikin brosur, bikin flyer, bikin apa? Ya udah. Tapi harganya kan saya udah tahu dari Karyama. Karyama kasih yang harga spesial ya, harga termurah, teman. harga temen lah gitu loh. Nah, udah punya modal seperti itu. Ya udah, saya jualin dari hasil obrolan itu ke teman-teman. Siapa yang butuhin nih, gitu loh. Ke gue ya, gitu. Nah, okay. Akhirnya Karyama kan ditanya rugi apa enggak? Ya enggak dong, kan udah pasti ngambil untung. Cuman memang untungnya udah lebih kecil lah, karena memang bantuin teman juga. Tetapi kan ditanya untung, ya pasti untung. Tapi juga ditanya Karyama capek nggak? Bukan soal capeknya, tapi maksudnya
untuk promosi, untuk jadi ngejualin nih udah ada yang bantuin loh. Jadi nggak mikir, yang penting Karyama adalah buat produksinya aja. Iya. Kalau buat jual ini. Sudah ada Nah, teman. Itulah pertemanan lah ya. betul. Jadi Karyama terbantu, saya juga dapat penghasilan. Nah, itulah yang ditanya. Apakah harus diganti? Nah, harus mencari sumber daya itu kita eksplorasi. Gitu. Enggak kok, enggak dibilang akhir segala-galanya, enggak. Tetap bisa, semuanya bisa, Kak. Betul. Jadi nah, ini kembali lagi nih. Kan sekarang lagi tren nih. Profesi apa, Kak? Yang lagi tren. Ada yang mengklaim adalah profesi zaman now. Apa tuh? Zaman now? Profesi zaman now. PO. Bukan. Apa? Profesi zaman now itu apa, Kak? Yaitu coaching. Oh. Jadi coaching bukan udah lama? Betul, udah lama, tetapi baru booming di Indonesia nih. Waktu pandemi? Belum. Enggak, sebelum pandemi. 2-3 tahun ini. Okay. Jadi karena dengan coaching itu adalah bisa menggali sumber daya seseorang dalam diri, tapi kan memang nggak bisa sendiri tuh, tapi harus dieksplor oleh orang lain. Jadi itu kenapa ngomongnya profesi zaman now ini yang memang lagi sekarang ini. Coach. Jadi seorang coach. Jadi dia akan menggali sumber daya apa yang ada di manusia supaya dia bisa melakukan apa nih. Karena kadang-kadang nggak kelihat kalau dari diri sendiri kita punya apa sih gitu loh. Nah, itulah gunanya orang lain, coach. Kadang-kadang memang kita nggak bisa melihat apa yang ada dalam diri kita ya. Betul. Kalaupun kita melihat biasanya yang sehari-hari, ya inilah gue ini. Kita nggak bisa lihat lebih dalam lagi ya. Betul. Nah gini, saya punya pengalaman nih, Karyama. Iya. Ada seorang ngomongnya montir. Dari bengkel, terus kemudian pensiun. Terus sesudah pensiun apa yang dilakukan Karyama? Montir ya? Dia bikin itu juga? Dia montir, dia seorang montir. Terus kemudian dia pensiun. Biasanya sih dia buka bengkel juga tuh, tapi kecil-kecilan. Gitu nggak sih? Kita kepikiran begitu kan, Kak? Karena kita kan memikirkan yang udah bisa, yang sudah kita bisa gitu. Betul. Apalagi kalau kita udah ahli di situ. Betul, Kak. Tapi ternyata apa, Kak, profesinya, Kak? Sekarang ini dan booming, bukan booming. Sekarang dia dicari orang. Digali lagi tuh, Kak. Selain dia memang montir itu kan mereparasi. Benerin yang rusak menjadi yang benar. Kan itunya. Kemudian dia kan melayani customer dengan banyak orang. Sekarang apa tuh, Kak, profesinya? Coach ya? Bukan. Apa? Apa ya? Saya nggak tahu istilahnya, tapi gini, ketika orang meninggal, apalagi yang kecelakaan, direparasi sama dia. Dari yang apa ya, rusak, jadi cakep, jadi betul. Kemudian di make up. Make up jenazah gitu. Make up jenazah. Lah kan dari barang ke manusia. Betul. Tapi dia dari tekniknya ini sama. Dari teknik dia dia ngomongnya gini, karena dia jiwanya melayani. Jadi bukan itunya, tapi digali yang lebih dalam value-nya. lagi. Itu dia, Kak. Kepuasannya. Betul, dia. Bukan jadi montir, enggak. Dia kepuasan ketika melayani. Bisa mereparasi. Mungkin karena faktor umur juga kali ya. Bisa juga, tapi passionnya itu yang sebenarnya yang lebih dalam itu, Kak. Melayani. Itu dia. Dan membuat orang sekelilingnya menjadi happy. Tapi menghasilkan, Kak. Tapi menghasilkan. Karena setiap orang setiap hari pasti ada yang, jangankan setiap hari. Betul. Setiap jam ada yang lahir, ada yang mati, ada yang apa gitu kan. Nah, sekarang dia profesinya. Terus kemudian dia bisa mendidik orang. Dia punya banyak teman-teman, dia menciptakan juga lapangan kerja. Jadi ketika memang hanya make up, dikasih temannya, kecuali hanya dia yang turun ketika memang membutuhkan skill khusus. Dan dia pun sudah bisa membuka lowongan kerja walaupun kecil. Iya, walaupun maksudnya gini, kelompok kecil tapi make up gitu kan harus butuh keberanian juga kan, Kak. Betul. Itu mental segala macam. Kalau nggak kepikiran masih tidur kan. Itu sesuatu yang memang saya juga tapi itu terjadi dan itu menghasilkan, Kak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, sejak kapan apakah setelah dia pensiun dia berpikir ke sana?
Jadi setahun sebelum pensiun, dia udah, ini bengkelnya bengkel besar ya, Iya. Kak, ya. Jadi dia udah ada pelatihannya. Kemudian dia mengisi tes bakat. Oke. Tes bakat di DISC ya kalau nggak Iya. salah. Dia ngisi Kemudian tes bakat pas mau pensiun ya. iya, dia melatih bahwa kali itu, terus kemudian ketika di sana digali lagi sama yang pelatihnya, kemudian ditanya, dia explore apa sih yang memang nilai-nilainya, akhirnya dia menemukan, akhirnya dia belajar tuh bagaimana mereparasi mayat, make up mayat yang memang meninggal menjadi lebih baik. Itu dia. Iya sih, itu ini ya, apa namanya, nggak ada, tapi nggak ada penyesalan kan dalam dirinya dia, karena kan dia ngambil tekniknya sama ya. Betul. Dengan ketika dia mereparasi mesin gitu. Betul. Tapi dan akhirnya berubah menjadi mereparasi jenazah. Dia menikmati, Kak. Dia menikmati, kemudian dia bisa memberi sesuatu kepada yang betul. keluarga yang memang tadinya ngelihat hancur gitu, dia ada value yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Betul. Ada sesuatu kepuasan yang nggak bisa diungkapkan itu. Betul. Jadi dia bisa membantu gitu loh. Iya. Nah sekarang gini Pak Mul, pertanyaan saya, tadi kan Anda jawab pensiun. Nah bagaimana kalau dengan orang yang di PHK, yang nggak siap nih, ketika di masa pensiun kemarin kan banyak yang tiba-tiba akhirnya di PHK, padahal dia mungkin merasa gue nggak akan jadi salah satu orang yang di PHK karena gue udah loyal, gue udah lama di sini, keahlian gue banyak, tapi ternyata kena juga. Waktu awal pandemi gitu, dipertahankan nggak bisa, akhirnya memang mau nggak mau kantor melepas gitu. Ini kenyataan loh yang ada sekarang kan. Betul. Jadi pensiunnya pensiun dini dong. Iya. Nah itu gimana? Nah itu lebih terkejut lagi ya. Itu terkaget-kaget gitu loh. Daya kejutnya lebih tinggi. Ayo gimana? Ini bukannya challenge. Kita ngetawain ya, tapi ini memang kenyataan yang ada gitu. Tapi ya kembali lagi, ini kan tantangan Kak ya. Saya ngomongnya tantangan, ngomong bukan masalah loh. Soalnya kalau orang ngelihat ngomong masalah, udah malas, terbeban. Tapi ini saya ngelihat adalah, kalau lebih kita ke arah positif adalah, ini tantangan yang harus dihadapi dan bagaimana melewati tantangan tersebut. Gitu. Itu yang pertama, jangan ngomong masalah nih. Kalau masalah nggak enak. Jadi harus kita rubah lah mindsetnya tantangan. Nah, kalau udah ngomong tantangan, nah kembali lagi Kak Riyama, orang kan ketika memang udah ada masalah kan pikirannya kan buntu, males, nggak mau gimana ya, ya udah berserah, nggak ada berserah harapan, gitu loh. Ya udah kita lewatin, nggak mau berpikir. Nah, kita balik lagi nih, yang ke rumus saya, yang ada setiap manusia punya 6 sumber daya yang ada. Waktu, tenaga, pengetahuan, pengalaman, pertemanan, dan modal. Ini yang kita punya. Kemudian kita explore, kita lihat, tetap Kak, lihat di sekeliling kita, apa yang kita butuh. Ada yang butuh nggak? Butuhnya apa nih yang di sekeliling? Jadi kan itu kembali lagi tergantung dari kemauan juga ya. Wilayahnya dia, maksudnya ini kebutuhan yang sekeliling rumah, di situ apa? Komunitasnya apa sih yang memang punya peluang. Berarti ada masalah apa di komunitas itu ya? Betul. Apa yang dibutuhkan di masyarakat gitu. Iya. Misalnya nih, kalau saya sih ngelihat gini, ada tantangan ketika waktu itu pandemik nih, salon semua ditutup, nggak boleh yang pada onsite gitu. Karena kan itu bersentuhan. Betul. Terus sekarang ada solusinya adalah, itu karyawan salon bisa dipanggil ke rumah-rumah. Iya. Jadi private lah. Yang tadinya nggak terpikir bahwa melayani rumah, sekarang mau nggak mau. Satu. Kedua, saya ngeliat lagi adalah ini mengenai binatang peliharaan nih. Saya lihat kucing sama anjing. Biasanya tuh larinya pada ke pet shop. Sekarang punya jasa lagi yang dia ke rumah-rumah tuh menawarkan. Iya, benar. Nah, terus lanjut ketika kita ngomong ada lagi bisnis makanan. Jadi dropshipper. Jadi kalau kita kenalan apa ya, orang yang punya produksi frozen food lah ya. Saya lihat bermunculan tuh banyak frozen food. Iya. Kemudian, nah itu kita jadi dropshippernya.
Kita masuk di online, kita masuk komunitas, kita masuk Iya. komunitas WA, Facebook. Ya. Karena kan penjual-penjual yang mereka yang produksi belum tentu mereka memahami itu. Nah, Betul. kita yang memahami, kita menawarkan itu. Betul. Oke. Terus ada lagi yang ini sebenarnya banyak dengan kreativitas. Just Tip. Karyama tahu nggak iya, Just Tip? just tip, jasa titip. Jasa titip. Ya, lo lumayan 5.000, 10.000 kalau banyak. Betul. Jasa titipnya ini bisa nitip barang, beli ketika memang lagi pergi. Ini ada teman saya sih. Dia waktu itu ada pameran ketika pandemik nggak berani datang. Nah, ini teman saya ini Datang berani. udah berani datang. Heeh. Saya mau ke pameran, waktu itu pameran bayi. Oke. Jadi jual peralatan bayi. Ada yang mau nitip nggak? Ada mau nitip Gitu. nggak? Dia share tuh foto apa tuh, termos, kereta bayi, tas bayi. Wah, Plus titip. harganya juga ya? Oh iya, dikasih. Oke. Enggak, pertama kalau nggak salah dia kirimnya gambar tuh. Oh. Mau berapa harganya? Nah udah, dia bilang nih harga segini, saya naikin. Gue bilang saya kenain pokoknya 10.000 gitu loh. Dia, 10.000 per barang. iya, dia udah step gitu. Oh nitip. Nah akhirnya dia sebenarnya dia bukan belanja di situ, cuman karena memang dia mau lagi datang ke pameran dan dia ngelihat peluang itu, ya emang dia datang. Akhirnya dia ketika datang adalah sampai 3 kali loh ke pameran Ke karena pameran yang sama. Karena banyak itunya. Karena banyak yang nitip ya. Betul. Oke. Iya. Jadi keseruan loh Kak. Iya, jadi aktivitas yang baru dan itu menantang buat dia. Iya. Gitu ya. Menantang di masa pandemi datang, menantang juga dengan kegiatan yang baru gitu ya. Iya. Oke. Jadi banyak peluang. Betul sih. Asal kita mau sebetulnya ya. Iya, banyak kok. Terus apalagi yang memang terus kemudian gini nih. Ini teman saya juga sih. Saya banyak mengamati. Temennya banyak ya? Ya iya dong. Kalau ini mendampingi nih. Ada IO yang tadinya konvensional, datang ke sekolah, open house segala macam. Nawarin Terus, IO. Oh ya. jadi IO sekarang berhenti. Terus waktu itu saya tanya, konvensional bisa nggak ditarik ke online? Susah dong gini. Coba dipikirkan, apa yang bisa ini? Akhirnya sekarang dia berhasil. IO-nya jalan lagi. Jalan lagi. Caranya? Dengan online. Pakai Zoom, misalnya kegiatan, lomba mewarnai, gimana caranya? Ya kan pasti ada kekurangan. Ya kita harus ngelihat positifnya terus kan. Tetap dia bikin lomba mewarnai, lomba dia bilang apa nih? Tag foto, media sosial ke media-media sosial. Jadi kalau gambar ya udah pakai Zoom di depan kamera dia menggambar tuh anak. Jadi hal-hal itu dikembangin terus. Iya. Waktu awal oke lah ada yang kurang, tapi kan ketika dia bikin lagi pasti lebih Betul. bagus. Akhirnya dia sekarang masih tetap jalan. Tadinya stop loh, sempat stop berapa 6 bulan. Akhirnya dia juga bingung gimana ya katanya Nggak penghasilan mungkin nih, gitu. iya. Nah, akhirnya ya kembali lagi ya saya pakai teknik untuk memang menginterview dia, terus saya challenging dia, kemudian kita tanya apa sih, punya pengalaman apa, kemampuan apa, akhirnya dia keluar sendiri tuh. Akhirnya dia menentukan jadi IO online. Oke. Pak Mul nih ya, dari pengalaman Anda mengcoaching orang ya, tadi dari yang saya tangkap jawabannya itu lebih banyak kayak gini, gue nggak tahu mesti ngapain, gue nggak bisa, tadi yang IO tadi akhirnya stop, nggak mungkin ke online gitu ya. Itu berarti kan memang rata-rata masyarakat kita, kenapa ya jawabannya seperti itu? Apakah karena kita selama ini sudah ada merasa di zona nyaman dan akhirnya kita malas untuk berpikir gitu sesuatu yang out of the box, gimana sebetulnya? Sehingga akhirnya diperlukan untuk digali gitu loh. Ya jadi ini loh, kenapa jadi jasa coaching itu berlaku? Karena orang sekarang ini malas gitu loh. Waduh, ya udah deh, terserah nasib gitu loh. Tapi kan kita kan bukan yang dikendalikan oleh nasib, tapi kita mengendalikan nasib kita. Nah itu kebanyakan orang nih mau dikendalikan dengan nasib. Tapi harusnya kita harus yang mengendalikan. Ya, betul. Itu dia. Oke, baik. Pak Mul, ini saya pegang lagi buku Anda. Ini buku yang terbaru ya, 4 Formula Pensiun Cerdas. Betul. Ini buku terbaru, 4 Formula Pensiun Cerdas Kaya Raya. Saya baca dari ininya aja, daftar isi ya. Ada beberapa testimoni. Terus di bab 1, pensiun itu pasti jangan ditakuti. Bab 2, persiapan pensiun ala 4 sehat 5 sempurna. Saya nggak ngerti apakah ini makanan. Bab 3, persiapan
pensiun ala buku Persiapan Bahagia Sejahtera. Ada juga persiapan pensiun ala Ikigai. Ini bedanya apa ya? Persiapan ala Ikigai, kemudian juga 4M plus tax, 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin garis besarnya aja deh. Karena waktu kita juga nih, Iya. Pak, udah hampir sejam loh. Kita ngobrol. Seru ya Kak ya? Iya. Bedanya di mana nih semua? Ini sih sebenarnya gini. Itu kan pendekatan-pendekatan yang memang berbeda. Ya saya gini, kalau ngomong 4 sehat 5 sempurna, saya anggap itu apa ya? Itu apa ya? Yang satu statement, satu yang memang yang digaungkan oleh pemerintah kan zaman dulu, 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah, terus apa yang saya mau kaitin dengan pensiun? Nah, saya pakai pendekatan 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya isi dari judul buku itu semuanya sama kok. Maksudnya gini, saya harus sehat fisik, sehat duit, sehat psikologi, sehat aktivitas, sehat psikologi. Itu keempat-empatnya buku. Nah, tetapi pendekatan yang berbeda-beda. Kalau ngomong 4 sehat 5 sempurna ini supaya memang orang lebih familiar, lebih enak, lebih nangkepnya ini. Lebih gampang. 4 sehat 5 sempurna ya. Oh, apa sih? Nah, kan kenapa? Oh, 4 sehat tetap kok. Sehat fisik, sehat duit, sehat aktivitas, sama sehat psikologi. Yang kelima apa? Susu. Saya sengaja kenapa susu? Akhirnya susunya saya singkat, suka-suka usaha. Oh, karena ya tadi contohnya ya, usaha-usaha yang tadi ya udah suka-suka kan gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memang. Terus kemudian kalau ala Ikigai. Ya saya ala Ikigai. Nah ini Ikigai ini dari Jepang nih. Saya pengen, saya memang sengaja kalau yang ala PPBS yang tadi udah dibahas tuh, karena buku saya yang pertama. Oh itu ya? Oh iya. Ya, kalau Ikigai ini ya saya biar ngetren dikit ya ala-ala Jepang lah ya. Iya, supaya ada bau-bau luar negerinya. Nah, ala Jepang itu sebenarnya ada 4 hal. Satu, pertama, apa yang saya sukai. Yang kedua, apa yang saya kuasai. Suka sama kuasai beda. Betul. Yang ketiga, apa kemampuan saya layak mendapat bayaran. Yang keempat, apakah dibutuhkan dunia, apa dibutuhkan masyarakat. Pak Mul, coba kita angkat telepon dulu ya. Oh ya, oke. Dari tadi saya nggak angkat telepon, saya ngeliatnya ke sana, saya lupa. Halo, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, dari siapa Pak? Sutanto di Kalideres. Pak Sutanto, silakan. Maaf tadi saya nggak lihat telepon nih Pak. Apa-apa. Ya, silakan. Tahu aja, lagi klip-klip. Iya. Lagi serius. Lagi fokus banget. Pak Mul, terima kasih, selamat siang. Siang Pak. Iya, Bapak sedikit saja agak melebar dari yang topik yang hari ini mengenai pensiun, tapi mohon paparannya saja secara bisnis di kondisi pandemi tadi, yang seperti Bapak contohkan beberapa tadi teman Bapak itu, yang saya mau tanyakan begini Pak, di lapangan tuh dengan tidak sengaja sebagai pengamat, kami tuh suka nemuin beberapa jenis usaha yang tiba-tiba ada gitu, misalnya semacam kayak toko gerai kelontong, apa yang agak lebih besar lagi retail begitu, tapi bukan yang 2 warna itu, bukan ya, bukan yang franchise itu. Nah itu kemudian nggak berapa lama dia sepi. Itu jenis usahanya apa aja tuh Pak, beda-beda gitu, biasanya di tepi jalan, dan itu sudah berbentuk toko dan investasinya pasti mendekati angka M lah begitu ya. Yang saya lihat itu biasanya nggak 3 bulan, 6 bulan, paling telat nggak sampai setahun, 7 bulan itu kemudian tiarap sudah begitu. Artinya udahan begitu. Nah ini kan agak sayang kalau, dan ini bisa sampai 10 titik yang berbeda ya Pak, jadi bukan baru kebetulan aja. Yang saya lihat itu, saya udah ngebaca ini baru sebulan 2 bulan buka, ini sih kayaknya nggak bisa long lasting deh, karena jenis usahanya seperti ini, atau kemudian evaluasi sebulan 2 bulan 3 bulannya, itu saya menyayangkannya kepada pemilik modal, investornya maupun karyawannya, karena kan kemudian nggak bisa lama begitu Pak. Nah dari kasus-kasus seperti ini yang hampir lebih kurang rata-rata ada 10 macam jenis usaha itu, kan berarti saya ada kayak bukan doain orang jadi jatuh ya karya sama Pak Mul, tapi maksudnya justru mau mengingatkan kepada investornya bahwa Pak segera di switch saja, nggak jenis usaha inilah, karena tampaknya ke depannya makin ini, karena sayang, saya pikir wasting time dan buang biaya segitu banyak, kalaupun mohon maaf
lebih baik depositokan misalnya secara modal mereka. Nah, case kayak gini nih kira-kira bisa dibuat jenis usaha apa Pak ya? Kalaupun nggak sebagai konsultan begitu, karena kan nggak kenal juga sama pemiliknya begitu. Tapi saya agak sering nemu kayak gitu. Akhirnya saya setiap hari lewat karena bekerja, kemudian ya akhirnya tiarap juga gitu. Kan sayang kalau sampai 1 tahun 12 bulan begitu. Sebulan 2 bulan udah bisa kebaca kok gitu. Mungkin itu saja dulu Pak Mul. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih siang. Silakan Pak Mul boleh nanggapin. Pak Sutanto. Yang saya itu kan nggak menyebutkan brand ya. Cuman kalau saya sih melihat adalah gini, itu kan kurang lebih saya menganggap itu franchise. Kalau bisnis franchise itu kita harus lihat pertama sih track recordnya dia, kemudian sistemnya bagaimana. Ketiga kembali lagi dia pengalaman itu kita bisa baca dari buku proposalnya atau memang kenyataan. Kalau dia dan terujinya kalau memang yang seperti itu harus di atas 3 sampai 5 tahun. Kalau yang memang baru kemudian belum ada teruji, apalagi ya kembali lagi saya pernah ya sekarang ini menjadi salah satu, saya nggak nyebut lah, saya ada kegiatan yang mirip-mirip franchise dan saya menjadi pendampingnya. Itu harus teruji lebih dari 3 sampai 5 tahun kalau menurut bukan 2 brand yang memang merah atau biru lah gitu saya sebut. Nah, itu harus teruji 3 tahun 5 tahun dan kita harus lihat sistemnya. Itu bisa terbaca saya bilang sih. Tapi kalau yang memang itu brand di bawah 3 tahun dan kita lihat keberhasilannya itu kita harusnya survei juga. Itu kita bisa ngelihat kok ininya. Kalau saya sih ngelihat adalah satu sistemnya itu secara menyeluruh ya dari SDM, kemudian operasional prosedur yang sehari-hari, kemudian yang ketiga adalah kalau yang saya bicara lagi adalah marketingnya, terus strategi harga, itu yang memang harus dilihat semuanya sih Pak Sutanto gitu. Itu sih Karyama. Itu menanggapi dulu ya. Pak Mul, kita harus akhiri karena sudah kita harus tutup gitu ya. Tapi mungkin pesan apa sih yang ingin Anda sampaikan nih Pak Mulyono kepada semua teman-teman yang mendengar dan juga menyaksikan siaran kita? Pesan terkait persiapan pensiun adalah gini. Setiap manusia punya 6 sumber daya yang ada, yaitu kembali lagi waktu, tenaga, pengalaman, pengetahuan, modal, dan pertemanan. Dari ke-6 sumber daya yang ada, bagaimana kita bisa mengkolaborasikannya, dan yang penting nih Karyama adalah harus action. Jangan kebanyakan dipikirin ya. Betul. Jadi apapun harus action. Jadi kalau cuma dipikirin kagak diapa-apain, cuma mikir ya nggak pernah di jalan. Nah, ketika memang action gagal, ya kita harus evaluasi, kita cari terobosan lain. Jangan takut berarti ya. Ya, harus action lagi dan itu juga harus kembali lagi carilah mentor yang baik. Jadi harus pertama action, yang kedua adalah cari mentor yang punya pengalaman untuk menjadi teman yang bisa memang membangun dalam usaha itu. Itu sih Karyama. Oke. Baik. Nah, silakan tentunya untuk Anda yang ingin sekali menyaksikan kembali siaran kami, mungkin tadi ada yang terlewat siaran saya bersama dengan Pak Mulyono, Anda bisa saksikan lagi ke channel YouTube Heartland Network ya. Anda ketik aja, buka YouTube, ketik Heartland Network, Anda akan mendapatkan siaran saya bersama dengan Pak Mulyono terkait dengan sharing tadi formula pensiun cerdas dan juga persiapan pensiun bahagia dan sejahtera. Pak Mul, thank you, terima kasih. Sip, sama-sama. Ya. Kalau mau kontak Anda kemana nih? Kalau mau hubungi saya di 0816 146 9665 Kak. Sekali lagi Pak Mul. Sekali lagi 0816 146 9665. Ya, oke. Thank you Pak Mul. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Ya, terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Sekali lagi silahkan Anda bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartland Network. Saatnya saya Ria pamit undur. Keep on growing and never give up.